Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Leti Rohma dan di sini ada teman-teman saya yang bernama Dika Triadi dan Uis Kusmia. Kami di sini akan mencoba menjelaskan mengenai peran dan sejarah akuntansi manajemen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian akuntansi manajemen. Merupakan suatu tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan atau informasi keuangan merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan oleh pemakaian intern organisasi. Kemudian di sini ada pengertian manajemen akuntansi menurut para ahli. Menurut Mulyadi menyatakan bahwa akuntansi manajemen ialah suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan oleh pemakai intern entitas. Kemudian menurut Charles Morgan menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi suatu tujuan organisasi. Di sini ada bahwa akuntansi manajemen merupakan identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analis, pencatatan, interpretasi, dan pelaporan kejadian-kejadian ekonomi suatu badan usaha yang dimaksudkan agar manajemen dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Halim dan Supomo menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu informasi keuangan untuk manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi manajemen. Kemudian di sini ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada akhir abad 19 sampai 20 dikembangkan di USA orientasi pada biaya produk. Pada tahun 1925 dikembangkan di USA dengan fokus akuntansi sebagai informasi. Kemudian, pada tahun 1950 dan 1960-an, informasi akuntansi untuk pihak eksternal, tidak untuk internal perusahaan. Pada tahun 1980 sampai tahun 1990, pengembangan praktik-praktik informasi akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Kemudian, saat ini perubahan sistem yang lebih modern dipengaruhi kemajuan teknologi, implementasi just-in-time manufacturing, meningkatkannya mutu tuntutan, meningkatnya diversifikasi, adanya computer integrated manufacturing. Kemudian di sini ada perilaku etis akuntansi manajemen yang akan dijelaskan oleh Eis. Kepada Saudara Eis, silakan. Baik, terima kasih Saudari Lati. Selanjutnya ada perilaku etis akuntan manajemen. Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar dan sesuai serta tepat. Tingkah laku kita mungkin benar atau bisa saja salah, sesuai atau menyimpang, dan keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. Orang sering berbeda pandangan terhadap arti istilah etis, tetapi nampaknya terdapat suatu prinsip umum yang mendasari semua sistem etika. Di sini ada 10 nilai yang diidentifikasi menghasilkan prinsip-prinsip yang melukiskan benar dan salah dalam kerangka umum. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada integritas, yang ketiga memegang janji, yang keempat kesetiaan, yang kelima keadilan, yang keenam kepedulian terhadap sesama, yang ketujuh penghargaan kepada orang lain, yang kedelapan kewarganegaraan dan bertanggung jawab, yang kesepuluh 9 pencapaian kesempurnaan, dan yang ke-10 akuntabilitas. Selanjutnya ada juga tujuan akuntansi manajemen. Tujuan umum sistem akuntansi manajemen yang pertama menyediakan informasi yang diperlukan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan yang keempat, informasi akuntansi manajemen dapat membantu mengidentifikasi suatu masalah dan mengevaluasi kinerja. Jadi, informasi akuntansi manajemen dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada juga peranan akuntansi manajemen.
Peran seorang akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Akuntan manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dalam tim manajemen, misalnya sebagai controller, kepala bagian akuntansi, dan manajer akuntan biaya. Akuntan manajemen bertugas membantu orang-orang lini line position, yaitu pihak yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi, misalnya manajer bagian produksi. Dalam hal ini, akuntan manajemen berada dalam posisi staff atau staff position, yaitu posisi yang mendukung tugas lini dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi. Kemudian di sini ada sistem informasi akuntansi manajemen yang akan dijelaskan oleh Saudara Dika. Kepada Saudara Dika, silahkan. Baik, terima kasih Saudari Leti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Tidak ada suatu kriteria formal yang menjelaskan sifat dari input atau proses, bahkan output dari sistem informasi akuntansi manajemen. Kriteria tersebut bersifat fleksibel dan tergantung pada tujuan tertentu yang hendak dicapai manajemen. Sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, dan objek lain yang menjadi kebutuhan kepentingan manajemen. Dan yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan kesimpulan dari semua ini adalah akuntansi manajemen merupakan salah satu bagian dari ilmu akuntansi yang menitik beratkan permasalahannya pada organisasi serta informasi yang dibutuhkan organisasi tersebut. Laporan dari bagian akuntansi dalam perusahaan yang dapat membantu manajer mengambil keputusan dengan lebih bijak dan terarah. Setelah keputusan diambil, biasanya bagian akuntansi akan menilai apakah keputusan itu efektif dan efisien. Atau dengan kata lain, akuntansi manajemen dan laporan akuntansi menyajikan informasi terutama ditujukan untuk memberi gambaran kondisi finansial dalam pencapaian tujuan perusahaan. Di lain pihak, para manajer harus menentukan tujuan perusahaan, menjabarkan tujuan tersebut, mengevaluasi dan mengambil tindakan untuk pencapaian. Sesudah itu mengendalikan apa yang telah ditetapkan. Informasi akuntansi sangat membantu menjalankan fungsi manajer tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.